Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk praktek coaching yang pertama ini ada Bu Lili sebagai coach, terus Bu Ani sebagai coachee, dan saya sebagai pengamat. Sebelum kita melakukan praktek coaching, maka perlu kiranya pengamat dan coach melakukan percakapan. Baik, selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi Bu Muda. Iya, hari ini Bu Lili akan menjadi coach. Kira-kira apa yang sudah disiapkan Bu Lili untuk menjadi coach yang baik, yang setia mendengarkan apa yang disampaikan coach? Selain itu apa yang sudah disiapkan oleh Bu Lili? Iya, yang saya siapkan yang pertama saya niat ya, niat dalam hati untuk berusaha membantu Kuci untuk menemukan solusi, dan saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan pertanyaan berbobot yang nanti akan saya sampaikan kepada seorang Kuci juga. Saya juga belajar menjadi seorang Kuci yang baik, menjadi pendengar yang baik, kemudian menghadirkan perasaan hati saya untuk memperhatikan atau agar bisa berjalan dengan lancar kegiatan kucing hari ini. Oke, luar biasa sekali persiapan yang sudah dilakukan oleh Bu Lili. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk mempraktekkan coaching antara Bu Lili dan Bu Ani Sylvia. Silakan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bilbi. Iya, gimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat, Bu Lili. Iya, alhamdulillah ya, kelihatan segar sekali Bu Anis ini. Ya, hari ini kita akan melakukan coaching Bu Anis, tapi hanya 10 menit saja. Nah, kira-kira 10 menit ini apa yang akan dibahas oleh Bu Anis, yang akan dibicarakan sama Bu Anis? Iya, Bu Lili, sebenarnya sudah lama saya ingin berbicara sama Bu Lili berkaitan dengan permasalahan siswa, Bu Lili ya. Di tempat saya itu saya kan guru SMK dan ada beberapa jurusan. Yang pertama yaitu jurusan multimedia, jurusan teknik kelas, jurusan listrik, jurusan keperawatan, dan jurusan kuliner atau tata boga. Ya, yang dijadikan masalah di sini Bu Lili yaitu adalah di jurusan teknik kelas yang notabene memang satu kelas kurang lebih terdiri dari 30 sampai 36 siswa, itu laki-laki semua, dan itu kalau misalnya di pembelajaran itu kurang tertib, kemudian rame, pada saat pergantian jam mengajar itu ada yang keluar, bahkan kalau ada jam-jam kosong mereka itu keluar ke kantin. Nah, seperti itu Bu Lili permasalahannya. Oh iya, jadi permasalahan yang dihadapi sama Bu Anis adalah siswa yang kurang tertib pada saat jam kosong dan pada waktu pergantian guru. Begitu ya Bu Anis ya. Ya, kira-kira ide harapan apa yang ingin didapatkan sama Bu Anis selama 10 menit ini? Ya, harapan saya dan harapan semuanya tentunya yang pertama adalah anak-anak itu bisa melakukan pembelajaran dengan baik, bisa tertib,
bisa kondusif, kemudian istilahnya pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik, mungkin di kelas ataupun di luar kelas. Tetapi yang jelas di sini adalah tujuan utama adalah supaya anak-anak ini bisa tertib di dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu Lili. Oh iya. Jadi kalau misalnya gambaran seorang murid tadi adalah bisa tertib ketika jam kosong, kemudian ketika pergantian guru. Nah, itu kalau diibaratkan dengan nilai 10, kira-kira untuk saat ini kondisi yang ada di sekolahnya Bu Anis sendiri itu atau yang sudah dilakukan oleh di sekolah Bu Anis untuk menanggulangi mereka itu berada di nilai keberapa ya Bu Anis? Ya, kalau mungkin sekarang masih antara nilai 6 atau sampai 7. Karena apa? Karena memang tidak semua seperti itu. Ya, ada cuma 30% lah anak yang sering seperti itu, dan ini juga berpengaruh sama teman-temannya. Kalau misalkan anak yang diam ini misalnya mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian anak yang ini aja terus enggak ada gurunya, ayo kita keluar, lapar kita ke kantin. Nah, seperti itu Bu Lili. Iya. Terus untuk saat ini kira-kira langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Anis sendiri untuk menanggulangi siswa yang kurang tertib tadi itu apa saja yang sudah dilakukan? Iya. Sementara ini yang sudah kami lakukan, yang pertama yaitu di dalam awal pembelajaran dulu kita membuat yang namanya keyakinan kelas, yaitu antara siswa dan guru membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan di sini adalah kelas ini mau dijadikan seperti apa, mau dibuat seperti apa. Nah, itu kita buat kesepakatan antara siswa dan guru. Kemudian pada saat pembelajaran berikutnya, ini guru selalu mengingatkan, ingat kesepakatan kita di awal pembelajaran dulu bahwa kita sudah sepakat ini, sepakat ini, sepakat ini. Nah, kesepakatan yang kita buat kita laksanakan dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan kolaborasi, Bu Lili, yaitu kolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, kemudian dengan ketertiban, ya, agar supaya apa? Semua bisa diajak kolaborasi untuk bersama-sama menertibkan anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu kami juga sudah koordinasi dengan tim manajemen sekolah. Di sini yaitu adalah mungkin wakil-wakil kepala sekolah atau waka yang berkaitan dengan siswa, yaitu koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan wakil kepala berkaitan yang kesiswaan, agar supaya apa? Anak-anak ini benar-benar tanggung jawab kita semua. Jadi kita semua yang harus istilahnya dandani anak-anak, seperti itu Bu. Kemudian yang keempat juga kami sudah koordinasi dengan wali murid. Kebetulan di sini kami juga sudah punya grup WhatsApp yang berkaitan dengan wali murid. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada informasi penting yang berkaitan dengan siswa yang melibatkan wali murid, itu kita ya informasikan lewat grup tersebut. Itu Bu Lili. Luar biasa sekali ya. Jadi sudah melakukan yang namanya kolaborasi antara siswa, membuat keyakinan kelas, kolaborasi bersama kepala sekolah dan pihak-pihak berkompeten yang ada di sekolahan sudah. Berarti kolaborasi dengan orang tua juga sudah. Yang mana memang ketiga-tiganya ini adalah personil atau orang-orang atau poin yang penting dalam hal menuju kebaikan, dalam hal perkembangan peserta didik, seperti itu. Betul sekali Bu Anis ya. Terus kira-kira langkah yang pas yang belum dilakukan sama Bu Anis sendiri untuk menghadapi atau menanggulangi permasalahan tadi agar bisa mencapai harapan yang benar-benar dapat oleh Bu Anis sendiri, itu kira-kira langkah apa yang belum dilaksanakan, yang paling pas atau yang paling pas, yang paling ideal untuk bisa menanggulangi masalah yang sudah dihadapi oleh Bu Anis tadi? Kira-kira yang mana? Intinya gini Bu Lili ya, kami sudah berusaha, tetapi kadang-kadang yang namanya mungkin siswa di SMK mungkin mempunyai pemikiran yang lain ya gitu. Tetapi yang belum kami lakukan itu kita bicara, karena kita sudah melakukan keyakinan kelas, mungkin kami akan pada waktu dekat ini mungkin kami akan melakukan pendekatan kepada anak-anak yang sering melakukan
atau yang sering keluar kelas ataupun yang tidak tertib. Jadi intinya di sini kami akan berusaha untuk pendekatan, kenapa sih Le kok kalian tuh sering keluar kelas, kenapa kok kurang tertib, kenapa kok rumus sendiri pada saat pembelajaran. Ya mungkin mungkin itu yang belum kami lakukan, tetapi akan kami lakukan dalam waktu dekat ini Bu Lili. Seperti itu. Iya, betul sekali. Berarti yang belum dilakukan sama Bu Anis adalah pendekatan antar siswa yang bermasalah tadi, yang sering keluar kelas tadi, yang kurang tertib tadi, agar bisa lebih mandiri, lebih termotivasi lagi dari dalam diri siswa tersebut agar berubah menjadi lebih baik. Ya, kira-kira itu yang kurang dilakukan itu kira-kira kapan yang akan dilakukan oleh Bu Anis? Ya secepatnya Bu Lili, langsung secepatnya. Dan juga ini kami pun juga melakukan ini kan juga butuh proses. Jadi anak-anak ini kan harus kami lakukan secepatnya. Kemudian pada saat pembelajaran saya ingatkan setiap hari supaya anak-anak ini selalu bisa ingat dan bisa sadar dengan diri, oh ya saya ini siswa, apa sih yang dilakukan siswa supaya saya itu bisa menjadi siswa yang baik, yang berbudaya positif, yang beretika yang baik. Nah itu kami selaku guru selalu mengingatkan dan selalu intinya memotivasi anak-anak supaya anak-anak ini bisa menjadi lebih baik seperti itu. Iya betul. Iya Bu Anis, itu tadi sudah akan dilakukan oleh Bu Anis, memang benar kalau sesuatu yang baik itu memang harus secepatnya, kalau ditunda-tunda nanti akan menjadi berlarut-larut seperti itu. Nah, kira-kira dalam 10 menit ini mau berakhir Bu Anis. Kira-kira 10 menit tadi yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah didapat oleh Bu Anis? Iya, terima kasih kepada Bu Lili. Nah, sebelumnya itu saya juga masih kebingungan ya. Setelah percakapan ini saya itu juga merasa sudah senang, sudah plong. Oh, berarti seperti ini yang harus kami lakukan. Istilahnya di sini solusinya kami dapatkan, intinya meskipun hanya 10 menit tetapi juga sangat bermanfaat untuk kami. Seperti itu Bu Lili. Iya, terima kasih. Oh iya, Bu Anis, di sini saya berharap Bu Anis bisa melaksanakannya dengan tambah lebih baik lagi, lebih semangat lagi, kemudian situasi Bu Anis juga berubah menjadi lebih baik. Seperti itu harapan saya, harapan kita ya. Bu Anis, tapi ini waktunya sudah habis ini selama 10 menit. Terima kasih waktunya Bu Anis. Saya Semoga juga terima kasih banyak Bu Lili atas semuanya, atas solusinya, atas perasaan saya yang jadi sekarang sudah plong. Nah, dan juga akan kami nanti kami terapkan di sekolah secepatnya. Terima kasih Bu Lili. sama-sama. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anis untuk memberikan kesempatan kepada pengamat. Mungkin pengamat mungkin langsung ini Bu tanya, Bu Muda, monggo. Terima kasih. Karena di sini posisi saya sebagai pengamat, maka saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya setelah Bu Lili sama Bu Anis melakukan coaching. Jadi proses coaching tadi saya melihat bahwasannya Lili sama Bu Anis sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi tadi sudah ada kemitraan, terus prosesnya juga sudah kreatif. Jadi beberapa percakapan tadi ada beberapa yang ditanyakan ke orang untuk menggali potensi dan memaksimalkan potensi coaching. Memang itu dilakukan oleh seorang coach. Selain itu, apa yang sudah dipraktekkan tadi sudah ditulis dengan alur cerita, mulai dari tahap tujuan utama dari percakapan selama 10 menit ini apa, terus sudah identifikasi permasalahannya tadi apa. Setelah ada identifikasi, terus juga menyanyikan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach itu nantinya apa, dan juga ada penegasan tanggung jawabnya ke depan yang harus dilakukan coach itu apa. Jadi
alur kita sudah tersampaikan sesuai dengan prosedur semestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Muda. kasih Bu Muda. Sama-sama. Sudah kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melakukan coaching di mana saya sendiri adalah Ibu Ani Sylvia sebagai pengamat, Bu Lili Aziza sebagai coach dan Bu Mahmuda sebagai coach. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan untuk coach yaitu Bu Muda. Muda, apa yang sudah dipersiapkan kepada Kuci ya? Otomatis intinya di sini Bu Muda sebagai coach itu harus sebagai pendengar yang baik, kemudian harus melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kemudian menerapkan alur tirta. Seperti itu ya Bu Muda? Iya Bu Anis, untuk praktek coaching ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang insya Allah nantinya relevan dengan permasalahan yang akan disampaikan Bu Lili. Dan yang pastinya saya harus menyiapkan mental untuk setia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Lili sebagai coach. Itu Bu Anis. Ya, terima kasih Bu Muda. Ya, intinya di sini adalah bagaimana seorang kuci ini menemukan solusi atas permasalahannya dari atau setelah melakukan coaching. Oke, monggo untuk Bu Lili sama Bu Muda silakan melakukan coaching. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Muda. Semakin segar ya. Alhamdulillah. Iya Bu Lili, kita punya waktu 10 menit nih. Kira-kira nanti Bu Lili akan menyampaikan apa ya ke saya ya? Iya, begini Bu Muda, saya tuh ada permasalahan di sekolah saya bahwa saya sekarang memegang kelas 4, yang mana salah satu di kelas saya itu ada satu siswa yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Seperti itu. Kemudian saya berharap Iya Bu Ani, iya Bu Lili. Kemudian ya mungkin itu karena kemarin selama 2 tahun itu ada pandemi sehingga pembelajaran tidak bisa efektif gitu, sehingga kami pun juga ketika pembelajaran pada waktu pandemi kemarin kita tidak bisa menghandle atau monitor kemampuan siswa masing-masing seperti itu karena memang secara daring seperti itu, sehingga pada waktu masuk ketika secara luring pembelajaran saya menemukan salah satu siswa saya itu ada yang belum lancar membaca dan menulis walaupun sudah kelas 4 SD. Baik Bu Lili, tujuan utamanya Bu Lili nanti ketika melakukan percakapan dengan saya apa ya Bu? Hasil apa yang ingin diraih dari percakapan selama 10 menit ini? Iya, saya berharap saya bisa menemukan solusi yang pas, yang tepat agar saya bisa meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa saya tersebut dengan lancar, seperti itu. Lili, kira-kira kalau dari hasil pengamatannya Bu Lili, anak tadi itu yang tidak bisa membaca, itu ada beberapa faktor pastinya yang menyebabkan anak itu tidak bisa membaca dan menulis. Dari hasil pengamatan Bu Lili, hambatan-hambatan atau faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan anak itu tidak bisa membaca dan menulis Bu Lili? Iya, hambatannya kurang lebih kalau saya lihat, dia memang untuk perkembangan fisiknya memang dia paling kecil sendiri. Kemudian dia juga untuk masalah makanannya itu memang sepertinya dia sangat sedikit sekali.
Mungkin dari situ mungkin bisa dari makanan gizi. Kemudian dia juga pemalu, pendiam. Kemudian selalu ada rasa takut untuk melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian sehingga dia itu untuk mencoba atau berlatih itu tidak langsung respect seperti itu, masih harus ada pendekatan yang sangat intensif seperti itu. Kemudian dia juga kalau diajak bicara itu hanya diam, senyum saja seperti itu. Gitu. Iya, Bu Lili. Nah, tadi Bu Lili sudah bisa menemukan beberapa hambatan atau faktor yang menyebabkan si anak tadi itu mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Sekarang, kira-kira rencana aksi yang akan dilakukan Bu Lili untuk menanggulangi atau meminimalisir dan mengatasi dari beberapa faktor hambatan-hambatan yang dialami si anak tadi, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Bu Lili dalam waktu dekat ini? Iya, kalau saya sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan siswa tersebut, saya panggil untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi. Kemudian saya juga menanyakan kepada dia apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia inginkan. Kemudian setelah itu saya juga memanggil, berkomunikasi dengan orang tua si anak tersebut untuk melakukan musyawarah kira-kira dan juga pendekatan, juga mencari, mengidentifikasi kira-kira apa yang sudah dia lakukan di sekolah, di rumahnya, apakah dia belajar bersama guru les atau tidak, seperti itu, Bu. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah sebelum saya memanggil orang tua siswa tersebut, seperti itu, Bu. Jadi itu beberapa aksi atau solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh Bu Lili. Bu Lili, ini nih, dari beberapa solusi tadi, adakah yang menurut Bu Lili yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara intensif dengan si anak itu tadi, apa kira-kira yang belum dilakukan oleh Bu Lili? Iya, setelah saya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah lalu memanggil orang tua siswa tersebut dan saya sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, saya memutuskan untuk melakukan yang namanya bimbingan belajar secara intensif, secara terus-menerus di luar jam sekolah, seperti itu. Iya, Kemudian kemudian selama 1 semester ini saya lakukan, saya pun melihat perkembangannya, memang ada perubahan, tapi tidak terlalu signifikan, ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Itu saja dari saya. Kalau sepenilaian saya, seperti itu, Bu. bagus sekali Bu Lili. Memang itu langkah yang harus segera ditempuh Bu Lili. Selain tadi sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, kepala sekolah, orang tua, hal yang terpenting yang harus dilakukan Bu Lili seperti yang disampaikan Bu Lili tadi, memang kita harus melakukan pembimbingan secara intensif kepada si anak tadi. Luar biasa sekali Bu Lili. Bu Lili, ngomong-ngomong ini waktu kita sudah hampir selesai. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain atau permasalahan lain yang ingin disampaikan Bu Lili kepada saya? Untuk saat ini tidak, yaitu tadi saya pengen sih memang mungkin ada sesuatu atau solusi yang lebih baik lagi dari apa yang sudah saya lakukan tadi, yaitu dengan cara bimbingan secara intensif di luar jam sekolah. Apakah mungkin ada solusi lain selain itu dari Bu Buda atau gimana, seperti itu? Selama ini hanya itu yang bisa saya lakukan memang. Kemudian memang walaupun memang hasilnya tidak terlalu signifikan, tetapi memang ada lebih baik dari siswa tersebut, seperti itu. Iya Bu Lili, mungkin nanti Bu Lili bisa memanfaatkan selain membaca tadi, ketika belajar membaca itu Bu Lili bisa memanfaatkan peraga yang sekarang lagi viral itu Bu Lili, kita bisa pakai roda suku kata itu untuk memudahkan si anak membaca. Setelah nanti dia berhasil
memahami tentang roh dan suku kata, kita bisa menaikkan caranya dengan buku jilid membaca yang bertahap itu mungkin Bu Lili, seperti itu. Oh iya, insya Allah nanti kami akan mencobanya. Mungkin dengan alat peraga yang lebih efektif, alat peraga yang bermacam-macam, mungkin dia akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Iya, betul-betul. Begitu Bu Lili, sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih Bu Muda. Sama-sama Bu Lili, karena waktunya sudah habis, kita akhiri perbincangan kita ya Bu Lili. Iya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muda. Saya kembalikan ke pengamat. Silakan pengamat. Suara. Ya, terima kasih sudah melakukan coaching ya untuk Bu Lili dan Bu Mahmuda. Dari percakapan atau coaching tadi saya mengamati ya alur tirta sudah tampak dan sudah dapat ya yang itu sudah dilakukan oleh coach yaitu Bu Muda, bahwa sudah menanyakan tujuan, harapan, kemudian identifikasi juga sudah menanyakan masalah apa yang yang istilahnya dihadapi oleh Bu Lili. Kemudian rencana aksinya pun sudah, ya intinya sudah alur kita itu sudah tampak dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian untuk kompetensi coaching ini juga sudah baik ya, yaitu coach sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian juga pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga ini Bu Mahmuda sudah luar biasa. Kemudian untuk di akhir, yaitu refleksi akhir, ini sudah menanyakan bagaimana alur dari percakapannya, bagaimana perasaannya, sehingga untuk Kuci atau Bu Lili itu sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Intinya di sini sudah ketiga-tiganya sudah tampak luar biasa sekali untuk Bu Mahmuda dan Bu Lili Aziza. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Itu pengamatan dari saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang coach yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bu Anis Sylvia. Gimana Bu Anis? Apa yang sudah disiapkan oleh Bu Anis selaku menjadi seorang coach untuk hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Lili, kami pagi ini sebagai coach ya. Yang jelas yang sudah kami siapkan yaitu adalah yang pertama, saya pendengar setia. Saya akan mendengarkan apa keluh kesah atau permasalahan dari Kuci, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian yang jelas juga harus ini sesuai dengan penerapan alur tirta. Seperti itu Bu Lili. Luar biasa sekali, semangat Bu Anis, semoga semuanya lancar. Baik, untuk selanjutnya yaitu percakapan kucing yang akan disampaikan oleh Bu Anis Sylvia dan Bu Mahmuda. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum Bu Mahmuda. Waalaikumsalam Bu Anis. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semakin seger saya Bu Anis, segerduh. Alhamdulillah, berarti semakin makmur, semakin sejahtera ya Bu Muda ya? Betul sekali. Sama dengan saya. Yang penting kita itu pikiran senang, enggak usah beban, kita nikmati hidup santai saja Bu Muda. Gitu Bu Muda. Oh iya Bu Muda, kira-kira ini ada waktu 10 menit, mungkin ada permasalahan yang ingin dibicarakan dengan saya Bu Muda. Iya Bu Anis, begini, kemarin kita kan sudah mengalami masa pandemi
selama kurang lebih 2 tahun setengah, yang itu meninggalkan dampak yang luar biasa bagi guru dan bagi murid. Nah, itu pun yang saya alami. Saya memiliki salah satu murid di kelas 6, anak laki-laki ini Bu Hanis. Sampai sekarang si anak itu Bu Hanis tidak mau melepas maskernya. Jadi ini setiap hari baik itu di sekolah maupun di rumahnya si anak ini memakai masker. Bahkan pas waktu dia bermain dengan teman-temannya pun dia juga tetap memakai masker. Itu permasalahannya Bu Anis. Jadi permasalahan di sini yang dihadapi Bu Mahmudah adalah seorang siswa yang mungkin minder atau malu sehingga kalau dia bergaul sama temannya itu tetap memakai masker. Nah, sebelum itu Bu Muda, saya ingin menanyakan, kira-kira apa yang ingin didapatkan atau harapan dari percakapan ini Bu Muda? Iya Bu Ani, saya itu sangat berharap setelah melakukan percakapan ini, nantinya saya itu bisa melakukan aksi untuk bisa mengantarkan si anak ini tidak minder ketika dia tidak memakai masker. Jadi harapan saya nanti setelah percakapan ini saya bisa memunculkan rasa pedenya si anak itu untuk tidak memakai masker dalam kehidupan sehari-hari, karena saya yakin itu sangat tidak nyaman sekali bagi si anak dan pastinya setiap hari dia akan menjadi korban bully karena sampai tahun 2023 masih memakai masker di setiap waktu. Itu Bu Anis. Iya Bu Muda. Kira-kira apa yang sudah Bu Muda lakukan atau misalkan supaya anak tersebut bisa lepas masker seperti itu Bu Muda? Kemarin saya itu sempat bercerita kepada beberapa guru yang masuk di kelas saya berkaitan dengan Ritu, ini namanya Ritu. Bagaimana ya kira-kira biar kita itu bisa mengantarkan Ritu melepas masker biar tidak setiap saat memakai masker. Itu sudah saya bincangkan, sudah saya sampaikan kepada beberapa guru yang masuk ke kelas saya, mungkin bisa membantu untuk berbicara dengan Ritu itu. Kemarin saya juga sempat berbicara, tapi anaknya itu meninggalkan saya. Sudah Bu, saya tidak mau membahas itu. Begitu Bu Ani. Jadi itu yang sudah saya lakukan untuk saat ini. Berarti intinya di sini Bu Mahmudah sudah melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ya, untuk bisa membantu Bu Mahmudah untuk berbicara dengan anak tersebut. Itu ya Bu Mahmudah. Nah, kira-kira selain itu Bu, langkah apa saja yang sudah Ibu Mahmudah lakukan supaya anak tersebut bisa apa istilahnya tidak seperti itu, pemecahan masalahnya supaya bisa terselesaikan. Kira-kira selain itu langkah apa saja yang Bu Mahmudah yang sudah dilakukan seperti itu Bu Mahmudah? Iya Bu Anis, kemarin itu kan kebetulan ada foto ijazah Bu Anis. Pas waktu foto ijazah itu pun anak itu tidak mau melepas maskernya. Sehingga saya meminta semua anak itu meninggalkan ruangan foto dan hanya ada Rido sama tukang foto saja. Saya pun juga keluar dari ruang foto itu. Setelah jadi, saya penasaran kenapa ya Rido ini kok tidak mau melepas maskernya. Ada apa di wajahnya itu sehingga dia merasa malu, minder ketika melepas masker. Ternyata setelah foto jadi saya lihat mungkin yang menjadi dia minder itu Bu Lili karena apa ya, menurut pandangan dia mungkin karena hidungnya itu ada sesuatu gitu Bu Anis, itu yang membuat dia tidak pede. Jadi untuk mengatasi itu menurut saya untuk saat ini harus melakukan percakapan dari hati ke hati dengan Rito, terus memunculkan apa ya namanya, memunculkan rasa pedenya bahwasanya setiap orang itu pasti memiliki kekurangan, tapi jangan sampai kekurangan itu menjadikan kita terkungkung atau tetap berada di zona tidak nyaman.
dari kekurangan itu maka harus menjadi motivasi bagi kita untuk menunjukkan ini ada kelebihan lain di diri kita. Mungkin seperti itu, Bu Anis. Berarti yang sudah dilakukan oleh Bu Muda yang pertama yaitu pendekatan terhadap anak tersebut ya, supaya anak tersebut itu bisa memunculkan rasa percaya dirinya kayak gitu. Meskipun misalkan kekurangan ya, jangan jadikan membuat kita minder, tetapi kekurangan itu jadikan kelebihan atau memupuk rasa percaya diri. Dan kemudian yang sudah dilakukan oleh pemuda adalah percakapan dari hati ke hati. Nah, supaya apa? Supaya anak tersebut itu juga bisa termotivasi, bisa juga intinya di sini adalah anak tersebut rasa percaya dirinya keluar dan tidak minder bergaul dengan teman-temannya. Seperti itu ya pemuda yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira pemuda satu lagi, kira-kira dalam waktu dekat ini mungkin apa yang mungkin dilakukan pemuda untuk supaya anak tersebut lebih muncul lagi rasa percaya dirinya yang mungkin belum dilakukan. Apa ya Bu yang belum saya lakukan? Mungkin dari beberapa aksi yang sudah saya lakukan tadi, salah satunya berbicara dari hati ke hati dengan Seritu itu mungkin lebih ditambah lagi intensitasnya. Terus kita sering ngomong, kenapa Le kok seperti ini? Kamu kan bisa menunjukkan kelebihanmu untuk menutupi kekuranganmu. Jadi seperti itu mungkin Bu Anis, harus ada percakapan yang intensif dan itu berkesinambungan, terus harus sering-sering kita lakukan seperti itu. Dan tidak hanya saya saja, mungkin bisa melibatkan guru. Kalau di SD kan ada guru kelas, saya guru kelasnya. Jadi bisa meminta bantuan juga kepada guru PAI dan guru PJOK yang sama-sama masuk di kelas saya begitu Bu. Ya, yang dilakukan Bu Muda itu sudah luar biasa sekali Bu Muda, yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian juga ngomong dari pendekatan dari hati ke hati sama anak tersebut sehingga anak tersebut tuh bisa memunculkan rasa percaya dirinya. Nah, itu sudah luar biasa Bu Muda. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Muda rasakan? Setelah melakukan percakapan ini, sepertinya saya harus lebih strong lagi, harus lebih semangat lagi untuk melakukan pendekatan personal dengan Ritu tadi untuk bisa mengantarkan si anak itu keluar dari zona tidak nyaman karena minder tadi itu Bu Anis. Ya, Jadi sudah ada gambaran-gambaran yang apa yang dalam waktu dekat ini yang harus saya lakukan. ya betul Bu Muda. Intinya di sini mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Nah, waktunya sudah 10 menit ini Bu Muda. Kira-kira mungkin ada permasalahan lagi yang belum tuntas yang mau dibicarakan lagi Bu Muda? Untuk saat ini sepertinya tidak Bu Anis, cukup itu saja. Nanti kalau ada hal-hal lain yang ingin saya sampaikan, saya bisa menghubungi Bu Anis lagi. Terima kasih Bu Anis. Ya, sama-sama pemuda. Intinya di sini kita mencari solusi yang terbaik nggih untuk anak-anak didik kita. Nggih. Mungkin karena waktu sudah habis, mungkin itu saja pemuda. Terima kasih banyak sudah mau bercerita. Pemuda, kita cari sama-sama solusinya. Untuk itu juga terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya selaku pengamat akan memaparkan hasil pengamatan saya selama kegiatan kucing pada hari ini. Menurut saya bahwa seorang coach sudah melakukan suatu percakapan kucing sesuai dengan alur Tirta, yaitu menemukan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian seorang coach juga sudah menjadi seorang pendengar yang baik, kemudian seorang coach juga sudah sangat luar biasa sekali ketika melakukan coaching tadi.
Kemudian seorang coach juga sudah menemukan atau membantu atau mengarahkan Kuci untuk menemukan solusinya serta sudah memotivasi dan dengan harapan-harapan yang baik terhadap orang Kuci seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili.